Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pembacaan sutra atau naskah pertobatan telah kita lakukan. Kita mewakili beliau bertobat atas beberapa pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan tindakan dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu maupun kehidupan saat ini. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan bertekad dalam kelahiran-kelahiran berikutnya tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan maupun karma-karma buruk. Semoga akan memperlapang jalan beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Keluarga yang ditinggalkan, khususnya putri beliau yang saya hormati dan segenap handetolan sanak saudara dan famili, kita bersama-sama hadir pada malam hari ini sebagai bentuk simpatik teman kita, saudara kita yang sedang bersedih karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Tidak selamanya orang berpisah dengan orang yang dicintai untuk selamanya langsung bisa menerima. Tidak sedikit di antara kita, di antara umat awam, begitu terpukul, bahkan mengalami beban hidup yang paling berat, pengalaman yang paling berat selama pengalaman-pengalaman pernah dilalui, yaitu berpisah dengan orang yang amat dicintai, yaitu orang tua. Sudah menjadi hal kebiasaan kita, sesuatu yang pernah berkumpul dengan kita, orang tua kita, kerabat kita, berkumpulnya bukan cuma setahun, 2 tahun, namun puluhan tahun. Begitu berpisah dengan kita, kita tidak menerima, kita meruntak. Ya. Sebagai akibatnya, tidak sedikit mereka mengalami keguncangan jiwa, keguncangan batinnya karena tidak bisa menerima. Kita berharap dengan orang tua kita, orang-orang dekat kita untuk berkumpul setiap saat. Namun ternyata hukum semesta alam berbicara lain. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini tidak kekal adanya. Ibu almarhumah tanpa kecuali belum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya meninggalkan kita semua. Itulah hukum kodrati yang berlaku bagi siapapun di dunia ini, tanpa terkecuali agama apapun, suku bangsa apapun. Seseorang yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Dhamma disebutkan ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang itu bisa meninggal. Untuk mengetahui tentang penyebab-penyebab kematian agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, bisa diterima oleh kalangan banyak umat awam, Sang Buddha menggunakan perumpamaan dengan pelita atau nyala lilin. Nyala lilin atau api lilin atau api pelita itu bisa mati apinya karena beberapa faktor. Setidak-tidaknya ada 4 faktor Sang Buddha melihatnya. Yang pertama, api lilin, api pelita bisa mati karena kehabisan sumbu. Sumbunya habis. Yang kedua, minyaknya habis. Yang ketiga, berbarengan minyak dan sumbu bersama-sama habis. Kemudian yang keempat, karena tertiup angin, itu apinya juga bisa mati. Ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa seseorang bisa mengalami kematian karena habisnya usia rata-rata manusia. Usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 70-75 tahun. Sakit apapun diobati dengan cara apapun, kalau sudah usia rata-ratanya sudah sampai batas ya tetap mati juga. Ya. Kemudian ada faktor yang lain, karmanya habis. Kemudian bersamaan ya, batas usia habis, karmanya habis juga mati. Kemudian yang keempat adalah faktor angin karena kecelakaan dan lain sebagainya. Secara pasti kita tidak mengetahui ibu ini kematian karena apa, penyebab yang mana. Ya, namun perlu dimengerti bahwa penyebab apapun telah berlalu. Ibu almarhumah telah berlalu.
hal yang terbaik bagi kita bukan penyesalan, bukan tangisan dan ratapan, namun bagaimana ibarat seseorang akan melakukan satu perjalanan, kita membantu bekal beliau agar memadai, agar cukup bekal itu. Dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Sekiranya ibu almarhumah bekal kehidupan perjalanannya kurang, dengan pelimpahan jasa, dengan membaca sutra, dengan kebajikan-kebajikan yang kita perbuat atas nama beliau, benar-benar bisa meringankan, membantu perjalanan menjadi lebih lancar. Dan kita berharap Buddha Amitabha di dalam janji dan tekadnya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua, Ibu Almah, Ibu Sinta segera menempati alam surga bahagia, surga Sukawati, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan, putrinya Handetolan sanak saudara family, segera bisa melepaskan dan merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang keloi terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.